Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak sayyidus syuhur wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam bil ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam hari ini di tengah guyuran rahmat Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga sama-sama kita dapat menjalankan rutinitas kita, sholat tarawih, sholat witir pada malam hari ini. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada tauladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita memasuki malam yang keberapa Bapak Ibu? Malam 15 ya. Ya, baru setengah main di bulan Ramadan ini. Ibarat pertandingan olahraga, lomba lari. Kira-kira kalau semakin mendekati garis finish itu semakin kencang apa semakin pelan? Makin kencang. Begitu juga dengan bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Semakin mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan, justru kita semakin meningkatkan ibadah, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dari awal kita kendor. Dari awal kendor, tengah meningkat lagi masih mending, ya. Seharusnya dari awal meningkat, memasuki 10 hari yang terakhir semakin meningkat karena semakin mendekati garis finish. Setelah nanti menuju garis finish, insya Allah tujuan berpuasa adalah menjadikan orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jamaah rahimani rahimakumullah. Setidaknya ada 4 ciri orang yang bertakwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah ciri orang yang bertakwa itu al-khauf minal jalil, yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjelaskan tentang al-khauf minal jalil ini, kita mesti tahu apa pengertian takwa itu. Takwa secara garis besarnya adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah al-khauf minal jalil, yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mendidik kita, menanamkan pada diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa juga disebut ibadah rahasia. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Bisa saja dia sahur bersama keluarga, tapi di tempat lain yang tidak terlihat orang, kalau dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia bisa minum dan melakukan hal yang lain. Dia tinggal gosok mulutnya, kemudian dia lemes-lemesin, dia mengaku berpuasa. Itulah kenapa puasa disebut sebagai ibadah rahasia. Orang yang bertakwa selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadi seorang pegawai, jadilah kita pegawai yang bertakwa, tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jadi pedagang, maka jadilah kita pedagang yang bertakwa. Jangan mengurangi timbangan, jangan menipu pembeli dan lain sebagainya. Saya pribadi punya pengalaman ketika membeli durian di pinggir jalan waktu ke daerah Serang. Ketika dicicipi, durian itu rasanya enak, lezat sekali, ya. Tapi ketika dibawa ke rumah, durian itu rasanya pahit. Nyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Nyata setelah kita cicipi yang enak itu durian yang dibuka yang sudah yang enak rasanya.
Tapi ketika kita bawa itu diambil yang tidak enaknya, diambil yang kualitasnya jelek. Jadi durian yang sudah diikat pakai tali itu diserahkan kepada pembeli. Jadi sempat tangannya itu ke bawah, kayaknya dia menukar durian yang dicicipi dengan yang dibawa itu beda. Nah, ini adalah ciri pedagang yang tidak bertakwa. Kenapa? Karena takwanya ditinggal di rumah. Wailul lil mutaffifin. Maka celakalah bagi orang-orang yang curang, celakalah bagi orang-orang yang menipu. Dalam sebuah ayat Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 1, innallaha 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu semua sekalian. Jadi Bapak Ibu, ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah al-khauf minal jalil, yaitu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah al-amalu bitanzil. Berbuat, beramal sesuai dengan tuntunan syariat yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperjelas, diperinci lagi di hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ayat ini sudah jelas, kalau kita beribadah, kalau kita beramal, harus mengikuti sesuai apa yang ditetapkan Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di hadis. Ada sebuah lembaga pendidikan, tepatnya sebuah pesantren, yang beribadahnya itu tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, pesantrennya ada di Indramayu, di mana susunan safnya itu tidak sesuai dengan sholat berjamaah pada umumnya. Yaitu yang harusnya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tetapi apa yang terjadi di pesantren tersebut? Saf di depan ada wanitanya, bahkan ada orang non-muslim di barisan paling depan itu. Tentunya ini tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Bapak Ibu untuk memilih lembaga pendidikan, memasuki anak kita ke pesantren, lihat dengan teliti, lihat dengan cermat profil pesantren tersebut. Jangan tergiur dengan indahnya pakaian, pakai jas, seragam semua, rapi, sejadahnya sama semua. Bukan di situ intinya. Intinya adalah apakah pesantren tersebut sudah menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, atau ridho dengan yang sedikit. Menjadi hamba yang bersyukur. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, itulah yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, pada Allah, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dan apabila kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ciri orang yang bertakwa adalah menerima apa adanya, atau qanaah, setelah dia berikhtiar, setelah dia berusaha semaksimal mungkin. Misalkan profesi kita sebagai tukang ojek atau ojek online, ketika kita mendapatkan penghasilan dengan apa yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka itulah yang kita syukuri. Barangkali Allah punya maksud lain ketika kita memberikan rezeki tertentu kepada kita. Lalu yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah al-isti'dad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Sebentar lagi memasuki hari akhir bulan Ramadan, mendekati Idul Fitri, biasanya orang banyak pulang kampung. Senang nggak Bapak Ibu kalau kita pulang kampung? Pasti senang, ketemu saudara, ketemu orang tua, handai taulan dan lain sebagainya. Ketika mau pulang kampung, apa yang kita persiapkan? Pasti kita bawa bekal, ya. Ada makanan mungkin, ada pakaian, ada minuman, ada uang yang nanti kita akan berikan kepada orang tua kita. Begitu juga dengan kehidupan akhirat Bapak Ibu sekalian. Di dunia inilah kita mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kamu dan lebih utama. Itulah ciri 4
orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini berhasil meraih gelar takwa dan kita bisa terapkan di 11 bulan kemudian setelah bulan Ramadan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.